Bismillah, kita lanjutkan pertemuan kelima. Pada pertemuan kelima ini, kita akan merincikan parameter organik apa saja yang nanti diukur atau yang menjadi pertimbangan untuk pengukuran air limbahnya. Nah, pada pertemuan selanjutnya sebelumnya ini sudah dibahas ya. Parameter organik itu merupakan ukuran jumlah senyawa organik yang terdapat dalam air limbah. Parameter organik itu bisa berupa TOC, Total Organic Carbon, atau COD, Chemical Oxygen Demand, atau BOD, Biochemical Oxygen Demand, atau TPH, Total Petroleum Hydrocarbon. Nah, ini introduction-nya. Air limbah umumnya dapat mengandung ribuan zat organik yang berbeda. Ya, air limbah itu banyak banget senyawa organik yang berbeda. Pengukuran kandungan organik tersebut satu persatu sangat tidak mungkin. Iya. Oleh karena itu, berbagai analisis dikembangkan untuk mengukur gabungan materi organik atau bulk parameter yang terdapat dalam air limbah. Ini asal-usulnya kenapa 4 tadi ya. Ini asal-usulnya. Ilustrasi pada persamaan reaksi oksigen material organik atau parameter organik pada contoh berikut disimbolkan oleh komposisi rata-rata senyawa yang diwakilkan oleh rumus senyawa empiris C18H19O6N. Sehingga rumus reaksinya ketika C18H19O9N teroksidasi, maka akan menjadi CO2 ditambah H2O ditambah ada nitratnya di sini. Nah, ini secara umum ya. Ini secara umum, jadi tidak semua nantinya pengolahan air limbah itu reaksi kimianya seperti ini, tidak ya. Jadi tergantung juga nanti si air limbahnya ini punya senyawa apa juga, apakah dia nanti teroksidasi atau tidak juga bisa dilihat juga. Jadi ini secara umum, makanya di sini disebutkan ilustrasi ya, ilustrasi pada persamaan reaksi oksidasi material organik. Untuk menggambarkan parameter organik yang teroksidasi, terdapat dua kemungkinan. Jadi, tadi si introduction-nya itu adalah karena banyak banget di dalam air limbah itu senyawa organik, maka tidak mungkin kalau kita menspesifikkan senyawa organik itu, menganalisis senyawa organik tersebut, karena pasti biayanya mahal banget. Perusahaan pasti tidak sanggup untuk cuman hanya menganalisis per spesifik senyawa organik yang ada di dalam air limbah. Karena biayanya tadi kan nggak dapat untung suatu perusahaan kalau cuma hanya menganalisis spesifik air limbah tersebut. Nah, karena hal tersebutlah, maka parameter organik ini dipersempit lagi atau dipersempit atau ya dipersempit ya, sehingga tidak spesifik banget untuk pengukurannya. Nah, jenis pengukurannya ini ada dua. Yang pertama, pengukuran jumlah oksigen yang terkonsumsi. Nah, itu apa aja? Itu bisa dianalisis menggunakan BOD, Biochemical Oxygen Demand, atau COD, Chemical Oxygen Demand, dan TOD, Total Oxygen Demand. Jadi yang tiga-tiga ini menggunakan pengukuran jumlah oksigen. Yang ini ya. Karena ada yang ini oksigen. Nanti kita akan perinci satu-satu insya Allah kalau ada waktu. Dan semoga diberikan umur panjang. Yang kedua, pengukuran jumlah produksi karbon dioksidanya, CO2-nya. Oke. Jadi ini yang nomor 2 adalah pengukuran jumlah produksi karbon dioksida yang dikenal dengan nama analisis TOC.
total organik karbon. Nah, kalau yang ini menggunakan oksigen, kalau ini menggunakan karbon dioksida. Itu bedanya ya. Lanjut. Nah, yang hal perlu menjadi catatan atau perhatian itu adalah metode pengukuran yang berbeda. Jadi setiap metode tadi mempunyai analisis yang berbeda juga, akan menghasilkan hasil yang berbeda pula. Oleh karena itu, satu metode tidak bisa menggantikan metode lainnya. Contohnya di sini ada, ini hanya beberapa contoh ya, sebenarnya banyak banget contohnya untuk elemennya dan analisisnya. Contohnya di sini kalau kita melihat ada COD saja, itu ada dua tipe COD. Ada yang, kalau C ini berarti karbonnya, perhitungan karbonnya menggunakan CODP. Maksudnya apa? Chemical Oxygen Demand. Dengan menggunakan kalsium permanganat, P-nya itu permanganat dalam alkali, atau CCOD, nggak ada P-nya. Berarti kalau nggak ada P-nya, menggunakan kalium dikromat. Nah, dari dua metode ini saja, itu menghasilkan nilai yang berbeda. Dilihat di sini, dengan air limbah yang sama sebelum diolah lalu dicek CODP-nya, itu diketahui konsentrasi air limbahnya 180. Sedangkan kalau menggunakan kalium dikromat, diketahui konsentrasi air limbahnya 600. Kan beda banget dari 180 jadi 600. Begitu juga ketika setelah diolah secara biologis tanpa nitrifikasi. Tadi ya, nitrifikasi itu yang tadi, yang ini nitrit, menghasilkan secara nitrit. Nah, dia itu ketika dianalisis lagi turun menjadi 30. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan metode COD permanganat, kalsium permanganat. Tapi kalau menggunakan COD kalium dikromat, diketahui konsentrasinya 100. Begitu juga BOD. BOD juga ada beberapa macam. Di sini Bapak cuma masukkan 3 macam. BOD 5, BOD 7, dan BOD min. Bedanya apa? Kalau BOD 5, itu 5 menunjukkan 5 hari masa tinggalnya. Kalau yang 7 berarti 7 hari masa tinggalnya. Kalau yang min, ada min, itu berarti total biochemical oxygen demand-nya. Nah, kalau kita lihat di sini juga beda banget ya. Yang awalnya berapa air limbahnya dan akhirnya juga berapa. Makanya nanti ketika kalian menganalisis harus spesifik. Oh, menganalisisnya menggunakan misalnya COD. COD apa? COD kalsium permanganat atau kalium dikromat. Atau BOD. BOD-nya apa? BOD 5 atau BOD 7 atau total biochemical oxygen atau total BOD. Nah gitu. Jadi nanti ini juga untuk metodenya juga harus dirinci. Karena nanti juga air limbahnya, konsentrasi air limbahnya juga akan berbeda. Nah, kita bahas satu persatu untuk yang BOD 5. Analisis biochemical oxygen demand yang diinkubasi selama 5 hari. Itu pengertian dari BOD 5. Jadi dia menganalisis senyawa kimia. Limbah, menganalisis air limbah yang diinkubasi di dalam botol BOD selama 5 hari. Analisis BOD dikembangkan di Inggris di akhir tahun 1900-an. Analisis BOD dilakukan karena si peneliti itu mengamati kenapa sih air yang tercemar itu selalu kekurangan oksigen yang disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme. Nah, dari pengamatan itulah, maka si peneliti berasumsi, oh ini ada analisis tertentu atau membuat suatu analisa dengan kebutuhan oksigennya ini tadi untuk mengukur tingkat
pencemaran. Jadi dari hasil analisis ini si peneliti mengamati kenapa sih setiap air limbah itu air limbah itu setiap hari atau setiap jam nanti akan berkurang sedikit demi sedikit oksigennya. Nah, kekurangan oksigen ini yang dibutuhkan, ini yang merupakan ukuran bagi tingkat pencemarannya. Jadi, ada sebab akhirnya menyetuskan suatu solusi. Sebab ya. Ada sebab, maka si orang peneliti akan membuat suatu solusi. Bukan ada sebab jadi jadi heboh bukan, tetapi menemukan sebab sebab akibat, menyebutkan akibat, sebab dan akibat akan menemukan suatu solusi. Nah, aktivitas mikroba atau dengan kata lain jumlah oksigen yang dikonsumsi akan meningkat dengan meningkatnya temperatur dan lama reaksi. Ini dapat kita lihat pada bagian ini ya, tabelnya. Sehingga pengukuran BOD harus dilakukan pada temperatur tertentu. Iya, benar. Jadi pengukuran BOD itu harus temperaturnya selalu konstan, tidak boleh di luar ruangan. Kalau di luar ruangan temperaturnya tidak konstan, makanya harus di inkubator, di tempat suatu ruangan khusus yang disetting suhunya. Pada awalnya itu suhunya itu cuma 18 derajat Celcius selama 15 hari. Namun setelah dirunding-runding, para ilmuwan merunding, maka sekarang ditetapkan di seluruh dunia untuk kesepakatan BOD itu pada suhu 20 derajat Celcius selama 5 hari. Untuk yang BOD 5. Di sini kita bisa lihat, kalau kita lihat ini konsentrasinya, konsentrasi dari oksigen yang terlarut, sedangkan ini adalah waktunya. Maaf, ini bukan konsentrasi oksigen terlarut ya, maksudnya konsentrasi BOD-nya. Semakin lama hari dengan suhu yang kecil, maka tingkat penguraiannya juga semakin kecil. Tetapi bila suhunya tinggi, maka tingkat penguraiannya akan semakin besar. Atau jumlah oksigen yang berkurang juga akan semakin banyak. Analisis BOD digunakan untuk mengukur kebutuhan oksigen akibat aktivitas mikroorganisme. Tadi sudah dijelaskan, untuk mengoksidasi materi organik dan amonia tertentu. Dalam waktu 5 hari, sebagian besar dari senyawa yang dapat terbiodegadasi akan teroksidasi. Ya. Kalau teroksidasi menjadi apa? CO2 plus H2O. Nah, di sini kita lihat ada grafik. Di sini ada beberapa macam air limbah. Yang pertama itu adalah, kita besarkan dikit, potato fruit water. Yang kedua ensilage juice. Yang ketiga adalah municipal wastewater. Nah, kalau kita lihat, nanti setelah 5 hari dia itu BOD-nya akan sama. BOD akan sama. Karena kenapa? BOD nanti, tabung BOD akan ditutup rapat dan tidak ada celah oksigen yang masuk. Sehingga nanti setelah 5 hari diharapkan nanti itu adalah jumlah oksigen yang dapat digunakan oleh mikroorganisme dalam menguraikan senyawa yang ada di dalam botol BOD-nya nanti. Yang melengkung ini, yang garis lurus itu adalah potato fruit water. Nah, sedangkan kalau yang garis putus-putus, ensilage juice.
Yang sedangkan yang satunya lagi adalah municipal wastewater. Nah, cara pengukuran BOD secara ringkas itu menggunakan metode pengenceran. Gampang banget ya kalau BOD itu. Menggede pengenceran. Cuman dia itu membutuhkan adalah ini botol BOD, DO meter, sama pure aerator water. Atau air murni yang sudah diberikan aerasi di dalamnya. Nah, caranya bagaimana? Air yang akan diuji dicampur atau air limbah dicampur dengan air bersih yang telah diaerasi. Campuran tersebut, ini air limbah, air yang telah diaerasi, terus campuran tersebut dituangkan di dalam BOD hingga penuh. Jadi hingga penuh ya. Lalu ditutup sedemikian rupa. Ketika ditutup dipastikan tidak ada celah atau celah udara, ruang udara yang masih ada tersisa di bagian atas tabung BOD. Jadi benar-benar full. Tabung BOD-nya benar-benar full, tidak ada celah untuk ruang udaranya. Sehingga ditutup sedemikian rupa. Sehingga udara luar tidak juga bisa masuk ke dalam botol BOD. Organisme yang berada di dalam air limbah tadi tersebut akan mengkonsumsi oksigen. Benar. Karena ya setiap makhluk hidup itu butuh oksigen. Khususnya ini yang mikroorganisme aerob. Hal terpenting adalah memastikan bahwa keberadaan oksigen dalam botol uji cukup untuk aktivitas mikroba selama 5 hari. Oke. Nah, perlu diperhatikan di sini kalau BOD itu berarti dia BOD itu dia melihat kekurangan oksigen ya. Berarti coba lihat. Mana tadi? Nih. Bukan? Itu ini. Oh ini, maaf. Nah, untuk mengukur kebutuhan oksigen. Jadi dia itu mengukur kebutuhan oksigen akibat aktivitas mikroorganisme. Berarti dia ini adalah BOD itu ditujukan untuk air limbah yang menggunakan mikroorganisme aerob. Ingat ya, mikroorganisme aerob. Karena ketika ditutup nanti di sini ketika ditutup, tabung BOD-nya ditutup, kan berarti kan masih ada mikroorganisme aerob di sana. Nah, mikroorganisme aerob inilah selama 5 hari yang akan menggunakan oksigen yang terdapat di dalam pure water tadi yang telah diberikan oksigen. Nah, hal terpenting adalah memastikan bahwa keberadaan oksigen dalam botol uji cukup untuk aktivitas mikroba selama 5 hari. Jadi BOD itu cuma mengukur berapa sih defisitnya atau kekurangan oksigen di dalam tabung BOD. Nah, karena cuma hanya melihat berapa defisitnya, maka rumusnya juga simpel banget. Ini rumus dari perhitungan BOD. BOD itu sama dengan D1 dikurang D2 dikurang B1 dikurang B2 dikali F per P. D1 itu adalah DO awal atau DO itu adalah dissolved oxygen atau oksigen yang terlarut di awal. Ini maksudnya pada air limbahnya ya. Air limbah plus yang sudah dicampurin dengan air yang telah diberikan aerasi. D2 itu adalah DO akhir, B1 itu adalah DO awal blanko, berarti DO awal blanko itu adalah air murni tadi yang telah diberikan aerasi, juga B2 DO akhir blanko. P itu adalah, P yang ini, itu adalah volume limbah dibagi volume botol BOD-nya.
Sedangkan F itu adalah volume botol BOD dikurang volume air limbah dibagi volume botol BOD. Contohnya, ini contohnya. Sebanyak 15 ml sampel air limbah dimasukkan ke dalam 300 ml botol BOD. Jadi ada 15 ml air limbah terus dimasukkan ke dalam botol BOD yang volumenya 300 ml BOD. Berarti yang dibutuhkan aerasinya berapa? 300 kurang 15 kan? Berarti 2, 8, 5 ml. Sebagai pengenceran digunakan air yang telah diaerasi. Nilai DO awal D1 adalah 8,8 mg per liter dan nilai DO akhir atau D2 hari kelima adalah 1,9 mg per liter. Uji Blanco terhadap air pengenceran yang telah diaerasi memiliki DO awal B1 dan B2 berturut-turut 9,1 dan 7,0 mg per liter. Hitung nilai BOD 5 dari air limbah tersebut. Maka kita hitung. Perhitungannya diketahui adalah D1-nya 8,8, D2-nya 1,9, B1-nya 9,1, B2-nya 7. Volume air limbahnya 15 ml, volume botolnya BOD-nya 300 ml, intinya BOD 5-nya berapa? Maka yang pertama kita cari adalah berapa P dan V-nya. P itu adalah rumusnya volume limbah dibagi volume botol BOD. Volume limbahnya 15 ml dan volume botolnya 300 ml, sehingga didapatlah 0,05. Ada satuan? Tidak, karena satuannya ini bisa dicoret. Yang F, volume botol BOD dikurang volume air limbah dibagi volume botol BOD. Volume botol BOD berapa? 300 dikurang volume air limbah 15 dibagi volume botol BOD 300. Sama dengan 0,95. Ada satuan? Enggak, karena ini kan 300 kurang 15 berapa tadi? 285 ml dibagi dengan 300 ml. Mililiternya bisa nanti dicoret. Sehingga BOD itu adalah D1 dikurang D2, 8,8 dikurang 1,9 dikurang B1 dikurang B2, 9,1 dikurang 7,9 mg per liter dikali dengan F. F-nya ini 0,95 dibagi dengan 0,05 sehingga didapatlah BOD-nya adalah 115,2 mg per liter. Gampang banget kan? Makanya kalau BOD cuman hanya dibutuhkan adalah botol BOD-nya. Biasanya botol BOD-nya itu botol gelap. D1 dan D2. D1 D2 B1 B2 itu berasal dari mana? Dari nama alatnya DO meter nantinya. Nah, kalau DO meter sudah ada, maka BOD itu gampang banget dicari. Gampang banget dilakukan analisisnya. Itu untuk BOD. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya untuk yang analisis yang lainnya. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan di grup atau di diskusi e-learning PNC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.